Bapak usianya berapa Pak? 52. Boleh tahu kegiatan sehari-hari? Freelance di bidang apa tuh Pak? Desain, oke. Ada lagi yang baru hadir? Umurnya usia berapa? 23. Kegiatan sehari-harinya? Pelayanan gereja, oke. Terima kasih. Kalau yang lainnya saya udah tahu. Kalau sama Bu Deborah yang undang saya, jadi udah tahu. Oke, jadi temanya masih berlanjut dari pertemuan minggu lalu. Mengapa aku merasa begini gitu ya? Suka bingung nggak sih sama perasaan-perasaan yang dirasain? Dan kenapa bingung itu wajar loh ternyata teman-teman dan Bapak Ibu. Karena kita belum pernah ada yang ngajarin mengenal emosi itu kayak apa. Jadi antara yang kita rasa sama yang kita tahu pengetahuannya kadang nggak sinkron ya. Jadi kok rasanya kayak sesek atau cemas, tapi kok orang lain kayaknya biasa aja ya gitu ya. Jadi kita bingung nih yang kita rasain tuh namanya apa sih, terus boleh nggak ya ngerasain kayak gini gitu. Kemarin saya ada sesi konseling online melayani klien yang orang Indonesia lagi tinggal di Hong Kong, lagi kuliah di sana. Dia tuh lagi patah hati, udah 8 bulan masih sedih terus karena mantan pasangannya itu sama-sama di Hong Kong juga. Jadi kan balik ke sana ketemu lagi sama orang yang ngebuat dia patah hati dong. Dia sampai nanya, Bu Anas boleh nggak sih saya tuh masih ngerasa sedih, soalnya aneh banget nih udah 8 bulan masih kerasa sedih. Oh nanti kita jelasin, ternyata di area otak emosi nih, otak amigdala di sini, waktu itu tuh nggak berlaku di situ. Kayak film apa zaman dulu, Momotaro, ada nggak sih teman-teman yang masa kecil tahu film Momotaro? Nggak ada yang tahu ya, jadi film itu ceritanya dari cerita Jepang, itu dia kalau masuk ke dasar laut, dia bersihnya baru 3 hari. Tahu-tahu balik ke dunia lagi orang-orang pada tua gitu. Jadi memori di otak amigdala kalau kita kena emosi, waktu tuh nggak menyembuhkan segalanya. Kadang-kadang udah beberapa lama pun masih tetap kerasa sedih. Pengalaman saya berduka pertama kali itu waktu saya SMA, umur 15 tahun, nenek saya manggilnya emak. Emak saya dari mama saya tuh ngurusin saya dari kecil, kalau pulang sekolah selalu ke rumahnya dia, selalu makan di rumahnya dia, ditemenin tidur siang. Bertahun-tahun, jadi waktu dia meninggal waktu saya umur 15 tahun, itu sedih dan setiap kali karena mama saya dari keluarga Chinese, tiap kali Imlek atau mau menjelang Imlek pasti saya udah mellow duluan rasanya dan sampai hari ini pun menjelang hari-hari tertentu saya akan sedih dan bisa nangis. Jadi ternyata grieving itu prosesnya bisa seperti itu gitu. Jadi ternyata itu penting juga ya kita punya pengetahuan soal emosi supaya ngerasain emosinya aja udah berat ya. Terus ngejudge diri, harusnya nih udah gak sedih gitu ya, lebih berat lagi. Apalagi ketemu sama orang-orang juga yang memang informasi kayak gini tuh saya bilang masih langka ya, di Jakarta aja masih langka, apalagi di Indonesia. Kalau dapat judgement dari orang, kok kamu masih sedih ya sih, kamu gak bersyukur ya gitu. Wah itu lebih kena mental ya kalau bahasa sekarang. Tapi mudah-mudahan lewat kegiatan sharing hari ini, pengajaran hari ini dan minggu lalu, dan nanti ada lagi minggu depan ya Bu ya. Itu kita makin kenal tipis-tipis lah kalau kita belum bisa menjadi namanya mental health advocate, menjadi orang yang membantu menjelaskan soal kesehatan mental ke dunia luar, mungkin lewat sosial media, paling nggak lebih sayang dulu deh sama diri sendiri. Oh ternyata saya boleh loh ngerasain kayak gini dan nggak apa-apa. Oke, hari ini temanya itu adalah mengenali kesehatan mental dari masa remaja sampai dewasa. Ya silakan bergabung mumpung baru mulai. Jadi yang minggu lalu itu tentang mengenali kebutuhan emosi di masa anak-anak. Nanti kalau buat yang belum sempat ikut, boleh nonton di videonya. Dan buat teman-teman yang ikut minggu lalu, masih ada yang keinget nggak apa yang teman-teman dapat dari minggu lalu? Soalnya kemarin aku nitip sama Kak Indi buat kuesionernya cuma 1 yang ngisi. Jadi aku belum tahu dari teman-teman kira-kira ada yang masih keinget nggak sih dari pertemuan minggu lalu yang aku ajak teman-teman relaksasi nafas, terus mengenali kebutuhan-kebutuhan emosi di masa kecil tuh apa aja sih kebutuhan emosinya, apakah butuh merasa diperlakukan adil, apakah butuh merasa didengarkan, apakah butuh merasa didukung, merasa dipercaya. Kenapa saya pakai kata merasa? Karena tadi kadang-kadang orang lain bilang, saya tuh udah dukung kamu loh, saya tuh udah menyayangi kamu loh, tapi kalau kitanya belum merasa, jangan-jangan caranya itu belum tepat seperti apa yang kita butuhkan dan rasakan. Dan di sesi minggu lalu, hari ini dan minggu depan saya ingin juga mengajak teman-teman untuk lebih mendengarkan apa yang dirasakan di dalam. Katanya dia Tuhan ngomong ke kita lewat diri kita ya.
Masa kita nggak tahu belajar percaya sama apa yang kita rasain tuh kayak gimana? Ada yang keinget minggu lalu atau dari pertemuan minggu lalu yang masih kesimpan di otak selain hal-hal yang udah dialami seminggu ini, ada nggak? 1-2 kalimat yang keinget dari pertemuan minggu lalu? Ada? Mengenal emosi mungkin. Mengenal emosi, apa yang kamu jadi lebih tahu? Jadi kayak tahu apa emosi yang kita rasakan sama yang kita butuhkan. Oh, jadi bisa tahu ada emosi yang dirasakan, ada yang dibutuhkan ya. Ada yang namanya kebutuhan emosi. Selama ini kita cuma taunya adanya kebutuhan fisik ya. Seperti kita butuh minum, butuh tidur. Tapi ada namanya kebutuhan emosi. Dan ini sebenarnya kita punya dari masa bayi. Jadi nggak heran rasanya kok hidup di masa dewasa, rasanya bisa ngerasa hampa, ngerasa nggak berharga. Kalau dari perspektif psikologisnya jangan-jangan kebutuhan emosinya belum terpenuhi, jadi ngerasanya kok berjalan sebagai manusia tapi dalamnya hampa gitu ya. Ada lagi yang bisa kasih ingatan minggu lalu belajar apa? Apa yang kamu dapat? Tentang kebutuhan emosi kita yang sekarang tuh nggak cuma ngaruh dalam kehidupan sehari-hari kita yang sekarang, tapi kalau dari kecil emang ditinggal atau misalnya ada yang kurang itu bisa ngefek sampai sekarang walaupun kita nggak nyadar. Ada 3 kebutuhan emosi yang kamu ingat nggak buat diri kamu sendiri? Aku ditemenin, diapresiasi, sama satu lagi aku lupa. Oke, terima kasih. 2 aja udah membantu kok. Karena kan kita punya peribahasa di Indonesia, tak kenal maka tak sayang. Masih inget pelajaran bahasa Indonesia? Jangan-jangan kita itu susah sayang sama diri kita sendiri, apalagi diri yang di dalam, karena belum benar-benar kenal sama diri kita. Salah satunya adalah mengenali emosi kita. Tapi kalau kita udah lebih kenal sama emosi-emosi kita, mudah-mudahan kita jadi lebih sayang sama diri kita yang di dalam. Dan saya sangat terinspirasi dari ayat Alkitab dibilang bahwa kita itu berharga seperti biji mata Tuhan dan kita itu adalah bait Allahnya Tuhan. Jadi mengenal diri itu adalah mengenal Tuhan loh sebenarnya gitu. Ada lagi yang lain yang mau kasih highlight 1 atau 2 orang lagi dari pertemuan minggu lalu buat refresh sedikit? Ada lagi yang ingat? Aduh yang mana nih, ingatan kita udah kayak diubek-ubek ya. Oke, kayak saya maju aja kalau gitu. Nah, highlightnya di pertemuan minggu lalu itu kita belajar kalau emosi adalah energy in motion. Di sini ada yang sekolahnya dulu atau sekarang masih sekolah jurusan IPA? Ya, ya, yang sini udah ya. Ingat nggak hukum kekekalan energi itu apa hukumnya? Ada yang ingat nggak hukum kekekalan energi? Kekekalan energi itu jadi energi itu kekal gitu. Jadi dia tuh nggak bisa diciptain, nggak bisa dibuskan, dia cuma bisa pindah bentuk doang. Betul sekali. Terima kasih. Nama siapa? Odi, kita tepuk tangan buat Odi. Dia ingat pelajaran tentang kimia fisika gitu. Oke, nah jadi emosi itu energi. Energi itu nggak bisa dihilangkan ya, cuma bisa berubah bentuk. Jadi ada nggak nih Bapak Ibu teman-teman yang punya pengalaman nahan-nahan sedih, karena nggak boleh sedih katanya dulu diajarin orang tua kamu nggak boleh sedih, anak laki-laki nggak boleh nangis, dipendem-pendem jadinya tuh munculnya jadi marah. Jadi hampir nggak pernah nangis tapi sering marah-marah. Nah kalau kita trace nanti biasanya tuh karena ada kesedihan yang kependam, makanya munculnya marah-marah atau kayak iklan teh botol apapun emosinya munculnya marah. Padahal di balik marahnya nanti mungkin minggu depan kita belajar namanya gunung es marah, anger iceberg. Di balik marah sebenarnya ada emosi-emosi lainnya yang kalau lingkungan kita belum kasih namanya, kalau lingkungan kita nggak mengizinkan, dia nggak keluar sebagai bentuk aslinya. Jangan-jangan sebenarnya frustasi, tapi munculnya marah. Jangan-jangan sebenarnya takut nih anaknya kenapa-napa, tapi karena nggak ngomong itu, taunya kok orang tua saya marah-marah mulu ya kalau saya keluar rumah gitu. Jadi bisa seperti itu. Kita menarik sih soal si emosi ini gitu ya. Jadi energi yang bergerak. Jadi paling gampang memahami emosi itu kayak kentut Bapak Ibu dan teman-teman. Apakah kentut itu harus ditahan? Nggak boleh ditahan ya kentut ya. Tapi apakah kentut harus dikeluarkan? Dikeluarkan. Tapi di mana kita ngeluarin kentut? Di toilet atau di tempat-tempat yang tidak mengganggu orang lain gitu ya. Jadi mesti mudah-mudahan dari semua hal yang mungkin hari ini saya sharing, saya pengen Bapak Ibu minimal ingat satu aja, emosi itu kayak kentut, alias boleh dan perlu dikeluarkan. Bahkan siapa yang pernah operasi di rumah sakit, ditunggu-tunggu nih kapan kentutnya ya baru boleh keluar rumah sakit gitu ya. Jadi emosi itu seperti kentut atau buang angin, dia perlu dikeluarkan,
sehat dikeluarkan, tapi caranya dan kapan mengeluarkannya itu perlu kita atur. Seperti kentut kan nggak bisa sembarangan. Misalnya tiba-tiba kalau kita kayak tadi saya ikut ibadah jam 9, lagi hening semua, lagi saat teduh, tiba-tiba ada bunyi kentut gimana? Wah kacau ya, sama kita lagi tenang-tenang tiba-tiba ada orang marah kayak yang suka viral di video TikTok gitu kan ya, keluarin pedang gitu kan, terus keluarin parang gitu marah-marah atau sampai ada kursi melayang kan, oke berarti marah boleh. Yang saya sebagai psikolog anak dan remaja, kalau ketemu anak-anak dan mengajari orang tua zaman now, itu bilang kita perlu ngomong sama anak-anak, bahkan juga remaja maupun orang dewasa, marah boleh, tapi tangan kaki nggak jalan. Kesel boleh, tapi bukan orang yang dipukul. Kalau saya lagi sesi play terapi sama anak-anak, kamu boleh main semua mainan di sini, asalkan mainan itu aman, miss-nya aman. Kalau marah, tidak merusak barang. Ternyata otak kita ini kayak otot, alias harus dilatih. Kalau kita kok marah suka kelepasan, bukan berarti kita kurang beriman. Sebenarnya kalau dari aspek psikologi, mungkin kita latihannya belum tepat, belum pas. Jadi kok kayaknya kalau marah-marah pengennya nonjok aja, gitu. Nanti tinggal lihat usianya. Kalau masih usia remaja, 13-15 tahun, kalau marah tuh meledak-ledak, wajar tapi bisa kita arahin. Kemarin yang saya deg-degan nih, ketemu sama anak SMP usia 13 tahun, waktu saya tanya, papa kamu orangnya gimana? Papa saya tiap kali marah selalu ngerusak pintu. Lah, padahal papanya udah umur 40-an nih. Jadi mestinya papanya juga berlatih mengelola emosi, karena gimana kita mau ngajarin remaja ngelola emosi kalau yang dewasanya aja masih belum bisa ya. Gitu. Tapi kita bisa berlatih. Kabar gembiranya itu. Kabar gembiranya Tuhan kasih kita otak untuk bisa ada namanya neuroplastisitas. Ada plastisitas otak untuk berubah dan diproses gitu ya. Jadi by design-nya aja nih bisa berubah nih otak kita. Kalau tahu caranya, apalagi dengan rahmat dan kasih karunia Tuhan, pasti bisa ada pemulihan dan perubahan. Itu. Nah, untuk mengenal tipis-tipis, mudah-mudahan dari belakang bisa kelihatan ke sini, yang dari sini bisa kelihatan nggak? Saya mati nyalain lampunya ya. Nggak nyala ya. Jadi emosi apa saja sih yang kerasa seminggu ini? Seminggu itu kan hari Minggu nih. Jadi dari minggu lalu tanggal berapa? 1 Mei ya. Dari tanggal 1 Mei, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, sampai ketemu Minggu lagi. Menurut Bapak, Ibu, teman-teman, emosi apa aja sih yang kamu rasakan selama seminggu ini? Boleh dijawab dalam hati, boleh sharing. Karena emosi itu ternyata nggak ada benar, nggak ada salah. Tadi 1,5 jam yang lalu saya coba tanyain ini ke suami saya. Suami saya itu nggak kuliah psikologi, dia kuliahnya teknik elektro. Jadi saya menggunakan pemahaman dia. Kalau suami saya paham berarti orang kebanyakan paham nih. Tapi kalau terlalu kompleks dia nggak ngerti, berarti yang saya ceritain terlalu ilmiah psikologi yang orang biasa nggak bisa ngerti. Nah, saya tanya sama suami saya, seminggu ini kamu ngerasain emosi yang intens apa aja gitu. Dia bilang anger, marah gitu. Terus saya tahu sih urusan kerjaan gitu ya. Terus apalagi yang kamu rasa? Ada netralnya juga gitu. Nah, kira-kira Bapak Ibu teman-teman di sini ini bagian dari kenal emosi tipis-tipis. Kira-kira seminggu ini ada emosi apa aja ya yang dirasain? Atau kalau bingung seminggu ini yang hari ini aja. Gitu kan, ini kita lagi latihan otot mengenal emosi di otak nih harus kita latih tiap hari. Jadi kira-kira ada emosi apa aja yang kerasa di hari ini atau seminggu ini? Jadi ada emosi marah, emosi takut, emosi disgust tuh jijik secara emosi dan jijik secara mental dan jijik secara fisik. Misalnya tempatnya kotor itu diprosesnya sama di otak. Ada emosi happy, makanya dibilang hati yang gembira adalah obat. Kenapa? Ternyata secara saintifik ilmiah, itu ketika tubuh kita dilihat pakai neuroimaging, kalau kita benar-benar ngerasa happy yang dalam, bukan cuma happy karena makan mixue gitu ya, happy yang dalam, ngerasain kebermaknaan hidup, ngerasa wah saya berharga, itu tuh happy-nya satu badan tuh langsung dia nyala gitu tuh, sel-selnya gitu. Ada juga kesedihan gitu kan, makanya sedih suka ada lagu kan sakitnya tuh di sini. Nah ternyata kalau dari penelitian ilmiah pakai neuroimaging tentang tubuh gitu, ternyata emang bener kalau sensasi di tubuh rasa sedih tuh di tengah-tengah sini. Makanya aduh rasanya kayak keiris-iris gitu kan ya kalau kita pakai metafora. Ada juga emosi merasa surprise atau kaget. Tinggal ini kagetnya yang menyenangkan atau kaget mengalami berita buruk nih gitu. Tapi
rasa deg-degannya di dada kan, nah itu areanya di situ. Kalau netral tuh biasa-biasa aja. Kalau anak muda sekarang suka bilangnya B aja gitu, jadi B aja tuh netral gitu ya, atau mereka males jawab kalau lagi remaja gitu nggak sih teman-teman? Iya, ada juga emosi anxiety, cemas gitu, dan Alkitab itu ya Bu Deborah ya paling banyak membahas kecemasan ya gitu, karena ini tuh real banget, cemas tuh rasanya tuh gremet-gremet, bikin ngerasa panas gitu ya, jadi emosi cemas tuh ada juga. Lalu ada emosi merasa dicintai atau mencintai sesuatu, love gitu ya. Makanya sering dibilang kalau kita merasa dicintai, kita tuh ngerasa bahagia. Atau orang yang ngerasa bahagia lebih mudah mencintai diri sendiri dan orang lain karena areanya yang teraktivasi sama gitu. Ada juga emosi yang ngerasa depresi, nanti kita juga akan belajar ciri-ciri depresi gitu ya. Mungkin Bapak Ibu teman-teman baik yang di sini maupun yang di YouTube tuh agak jarang bisa punya kesempatan ketemu sama psikolog klinis karena di Indonesia cuma 2.000 orang dari 270 juta penduduk. Nah, nanti saya akan jelasin dengan bahasa yang mudah-mudahan mudah dipahami ciri-ciri depresi itu apa, karena itu yang akan membedakan kayak tadi. Ini tuh masih sedih-sedih biasa, namanya hidup kadang sedih, kadang seneng, kadang marah, atau ini tuh sedihnya udah bener-bener butuh penanganan profesional kayak gitu. Nah, suka dengar nggak sih kalau di film atau di internet orang bilang I'm feeling blue. Nah, I'm feeling blue itu ternyata kalau dilihat, karena kalau dilihat pakai neuroimaging warna tubuh namanya body thermal, ini di internet pun juga ada kok gambar ini, depresi itu warnanya biru. Jadi itu emang bener bikin sel-sel tubuh kita tuh jadi kayak mati, kayak rasanya lemes banget. Nanti kita akan lihat ciri-ciri depresi itu bukan cuma bikin sedih doang, tapi sampai, karena saya dulu pernah ngalamin depresi, itu sampai nggak bisa beraktivitas, rasanya buat mandi, bangun dari tempat tidur aja tuh beratnya minta ampun, apalagi mesti sekolah, mesti kerja, itu jadinya berat banget. Tapi pemulihan bisa terjadi kalau dibantu dengan cara yang tepat. Terus juga ada perasaan konten tuh juga kayak kesel gitu ya. Ada juga pride, ngerasa bangga gitu ya. Lihat deh, merasa bangga sama merasa dicintai sama merasa happy tuh mirip ya, area yang teraktivasi. Maka kalau kita punya anak-anak di rumah, anak-anak kecil, atau nanti berencana berkeluarga buat teman-teman yang masih muda di sini, kalau anak-anak sering merasa bangga atas dirinya, kamu bisa ya buka botol sendiri, wah kamu bisa naik sepeda ini, oh ya nggak apa-apa pelan-pelan pakai sepatu sendiri. Makin sering dia ngerasa bangga dan melihat orang tuanya bangga sama dia, makin dia bisa merasa dicintai sama orang tuanya dan dia lebih banyak punya tabungan perasaan happy. Gitu. Ada juga shame, merasa dipermalukan, dan kayaknya karena kan ilmu ini tuh di Indonesia baru ya, baru di generasi sekarang, itu pun saya ngerasain banyak sekali suruh sharing ini tuh karena pandemi kemarin gitu ya. Tadinya tuh kan masih banyak stigma mungkin ya soal kesehatan mental, tapi jadinya sangat wajar kalau kita nih 1-2 generasi baik yang kita alamin maupun yang orang tua kita alami sebagai anak maupun kakek nenek kita, banyak pengasuhan kita di budaya Asia ini adalah mengasuh anak dengan dipermalukan. Dipermalukannya juga ada spektrumnya ya, dari dipermalukan ringan kayak adik kamu udah bisa masa kamu gak bisa, sampai mungkin di acara keluarga yang umum ada 20 orang liatin kayak si sepupu kamu tuh bisa kayak gini loh, kok kamu gak kayak gitu ya, sampai mungkin dipermalukannya aduh malu banget deh mama punya anak kayak kamu gitu kan. Nah, jadi ngerasa shame itu banyak mungkin kita alamin dari sejak anak-anak, remaja sampai usia dewasa gitu ya. Dan mungkin ketika nggak punya pengetahuan dipikirnya dengan mempermalukan, dengan membanding-bandingkan itu cara yang tepat untuk membuat seseorang tuh termotivasi. Padahal begitu dia banyak ngerasa shame-nya itu bikin dia mudah merasa cemas. Ya kan warnanya mirip tuh. Dari shame yang agak lebih kecil ke cemas gitu kan. Dia juga deket ke ngerasa anger sama takut. Jadi kalau anak-anak yang waktu kecil atau kita jangan-jangan juga bisa loh orang dewasa tuh trauma sama tempat kerja karena di tempat kerjanya kalau dimarahin tuh dipermalukan depan umum gitu. Jadi teman saya pernah dia bilang dia ngalamin emotional damage, dia juga konseling ke psikolog untuk pemulihan karena sampai kalau baca notifikasi dari HP-nya terkait kerjaan tuh dia bisa cemas banget gitu. Jadi itu real banget nih ngalamin ini kalau sering ngerasa dipermalukan ya. Jadi apakah ketika banyak ngerasa cemas itu kita bisa trace back apakah kamu banyak ngerasa dipermalukan atau cemas itu minggu lalu kita belajar ketika ngerasa cemas itu adalah sering ngerasa tidak aman secara emosi. Jadi apakah kamu banyak fear atau dulu pengasuhan kita karena belum tahu memahami tahap perkembangan otak anak sering apa-apa ditakut-takutin.
Misalnya dulu waktu saya pulang ke rumah eyang saya, jadi ayah saya Jawa, itu kalau adik saya umur 3 tahun pulang ke rumah eyang saya ada sumur. Terus karena eyang saya kan belum belajar tentang cara parenting yang terbaru, dia cuma nakut-nakutin doang. Maksudnya kan biar anak kecilnya nggak masuk ke sumur nih. Tapi eyang saya bilangnya, jangan dekat-dekat ke sumur ya, di sumur itu ada buayanya gitu. Adik saya yang di rumah udah dilatih sama ibu saya yang dengan lebih parenting yang terbaru gitu, belum yang paling perfect tapi udah lebih terbaru. Adik saya itu umur 3 tahun, diajarnya semua tuh konsekuensi, sebab akibat. Kalau kamu pegang lilin, itu lilinnya akan ngebakar dan itu tidak aman. Kalau kamu ngeliat ke situ, itu bolong, kamu bisa jatuh. Jadi dengan otak yang udah lebih banyak memikirkan konsekuensi, adik saya malah bingung, gimana buaya bisa masuk ke situ gitu. Jadi dia bukannya takut, malah dia bingung, gimana buaya bisa masuk ke tempat segini gitu. Jadi salah sasaran gitu ya. Dan juga ada perasaan envy, iri. Iri itu juga wajar loh ada di dalam diri kita gitu. Nah, seminggu ini teman-teman Bapak Ibu ngerasain emosi apa? Boleh sebutin 2, boleh sebutin 3, sebutin 5, wah bagus banget nih. Atau ada yang udah mulai bisa ngerasain tapi masih ngerasa malu-malu karena betul karena kalau kita hidup di budaya yang nggak biasa boleh sharing tentang emosi yang kita rasain hanya untuk nyeritain minggu ini tuh saya ngerasain ini itu rasanya juga nggak nyaman atau malu gitu ya, karena mungkin dulu pengasuhan kita apapun emosinya nggak boleh dikeluarin, harus kelihatannya kayak anak baik-baik aja, harus kelihatannya tuh kayak menyenangkan buat semua orang gitu. Jadi nggak apa-apa dikenalin dalam hati, yang penting udah nangkep pun juga oke. Jadi silahkan Bapak Ibu yang udah mulai menemukan, mengenali seminggu ini ngerasain emosi apa, boleh angguk-angguk supaya saya tahu paling nggak Bapak Ibu udah menemukan. Mau cerita? Nggak? Oke, sip. Jadi dikenalin dulu aja ya. Mau sharing? Nggak? Ada yang mau sharing? Boleh silakan tunjuk tangan ya. Sesi ini sesi aman. Secara psikologis saya juga nggak akan ingat-ingat, Bu Deborah juga nggak bakal catat emosi apa yang dirasain hari ini. Yang penting kenal dulu, karena kalau kita belum kenal emosi kita jadi susah nih berharap orang lain tuh mengerti apa yang kita rasain. Gitu. Nah ini tuh yang pertama menamai, yang kedua itu, ini minggu lalu juga udah kita pelajari tipis-tipis, mengenali dari skala 1 sampai 10, seberapa intens sih emosi yang kamu rasakan di minggu ini. Gitu. Jadi tadi pagi kelinci percobanya adalah suami saya. Dia bilang kan minggu ini dia banyak ngerasa marah. Pas saya tanya dari 1 sampai 10 seberapa intens, dia bilang 8. 8 dari 10 itu versi dia. Nah, saya pun ngerasa terbantu ketika saya mulai tahu ini. Saya sendiri mulai rutin konseling ke psikolog sebagai klien tuh umur 26 tahun. Dari 2016 karena banyak masalah keluarga dan saya nggak tahu gimana cara membuat saya bisa lebih tenang gitu ya, selain dengan berdoa juga. Tapi sejak saya lebih mengetahui nama-nama emosi dan mengetahui skala emosi, saya jadi menggunakan ini untuk ngobrol, berkomunikasi sama orang-orang terdekat, baik dalam pekerjaan maupun di keluarga. Misalnya saya akan bilang, saya tuh lagi cemas atau saya lagi takut, skalanya 7 dari 10. Sehingga mereka jadi nangkep, lagi segini intens ya rasanya. Berarti kalau lagi intens banget, apa yang bisa kita bantu atau butuh jeda dulu atau gimana. Kan akan beda ya kalau kita bilang, saya cemas, tapi skalanya 3 dari 10. Dan buat kita melatih nemuin skalanya itu juga butuh berlatih, namanya lagi latihan otot ya. Kita nggak tiba-tiba bisa push up 200 kali, tapi bahkan dari 10 kali latihan jeda dulu 5 kali, lama-lama kita bisa. Jadi ini latihan tipis-tipis yang biasanya dari klien-klien yang konseling dengan saya, baik online atau offline, 2 minggu aja ya latihan mengenali nama emosinya apa, intensitasnya berapa, itu kayak di otaknya jadi lebih punya kemampuan buat mengelola emosi gitu. Jadi ini tuh skill yang kayaknya sederhana banget ya, tapi itu penting banget. Dan andaikan dulu sepanjang kita sekolah atau di rumah kita belajar ini, kita jadinya nggak terlalu banyak kesulitan dan pergumulan hidup dari segi emosi ya, memasuki usia remaja atau dewasa. Tapi ya Tuhan berikan kesempatannya sekarang, mudah-mudahan dari hari ini dan seterusnya teman-teman bisa belajar. Dari sini ada yang mau nanya dulu? Atau lagi mencerna? Oh ya, nanti materinya juga boleh dibagikan, jadi silakan nanti dibawa pulang, di-sharingin ke orang-orang terdekat gitu ya. Karena ini kan tentang diri kita ya, harusnya semua orang tuh tahu P3K mengenali emosi diri ya, gitu. Nah, yang ketiga ini juga penting, bahwa setiap emosi, apalagi kalau emosinya tuh udah lebih intens di atas skala 5, 6, 7, 8, bahkan 9, 10, itu biasanya ada sensasi yang muncul di tubuh. Misalnya saya tuh datang dari
keluarga dengan kecemasan tinggi. Jadi dari kecil saya itu kalau ngerasain cemas tuh tangannya basah. Minggu lalu saya udah cerita ya, kalau saya waktu SD tuh kalau ngerjain ujian aja sampai tangannya basah, harus pakai tisu, kalau enggak itu kertasnya robek. Tapi hari ini saya bisa nggak basah gitu. Ini bukan sulap, tapi karena melatih cara mengelola kecemasan. Nah saya itu orangnya kalau cemas tuh gampang deg-degan, terus sakit kepala, napasnya jadi pendek-pendek, apalagi kalau pernah atau ngalamin namanya panic attack. Panic attack itu tuh nggak bisa suruh tenang-tenang aja, itu pasti udah cemas banget. Nah ada juga yang marah buat orang-orang yang datang dari keluarga yang intensitas marahnya tinggi dan kesulitan mengelola marah, biasanya tuh marah udah kerasa di tubuh juga. Saya kalau nanya sama anak-anak yang saya lagi latih, gimana coba kenalin emosi di tubuh. Kalau kamu lagi marah, kamu ngerasain di tubuh di mana? Di tangan. Oh ini anak yang kalau lagi marah sukanya dorong, karena dia ngerasa sensasi marahnya tuh di sini, di tangan. Ada yang kalau dia marah rasanya di kepala gitu. Jadi tiap orang tuh beda-beda, makanya ini nggak ada rumusnya. Tiap orang perlu kenalin, lebih kenal sama dirinya supaya tahu, oh kalau ngerasain emosi ini, kerasa di mana sih di tubuh saya gitu. Kalau ada yang nyadar nggak kalau lagi happy, happy itu kerasanya di tubuhnya di area mana? Bisa ingat-ingat kalau lagi happy, kerasa di mana di tubuh? Nggak, udah lama nggak happy. Ya jadi ini juga penting Bapak Ibu dan teman-teman remaja, di masa remaja dopamin di otak itu kurang dibandingin orang dewasa. Jadi remaja-remaja itu lebih sering mereka ngerasa emosi lain selain bahagia, happy. Mereka tuh bingung, suka bener nggak sih suka nanya, kenapa sih di masa remaja aku lebih susah bahagia, lebih susah happy. Bukan karena Tuhan gak sayang kita ternyata, tapi otaknya ini lagi berubah. Kayak orang punya rumah lagi renovasi. Jadi di masa remaja, itu otak yang kalau ngerasain happy cepet banget hilangnya, tapi kalau lagi ngerasa sedih lama banget gitu. Kalau saya bilang kalau dulu makan gak sih permen gulali masa kecil, permen kapas ya. Jadi kalau lagi ngerasain happy di masa remaja, itu happy-nya cepet banget hilang, kayak makan kapas gitu, hilang permennya udah habis. Tapi kalau lagi ngerasain sedih, itu tuh kayak diudek-udek, kayak masih aja di situ gitu. Orang dewasa aja butuh perbandingan 1:5. Kalau ngerasain satu hal yang gak enak, kita perlu cari 5 hal yang bisa membantu kita merasa happy, mensyukuri hidup. Karena otak manusia, karena kita dulu adalah hasil dari leluhur-leluhur kita zaman manusia berburu, kita memang by design otak lebih mudah ingat hal negatif daripada hal yang menyenangkan. Karena hal negatif, baik negatif secara fisik maupun emosi, akan membuat kita bisa bertahan hidup. Jadi zaman dulu ceritanya, kalau leluhur-leluhur kita manusia berburu, dia harus ingat jalan mana yang dia ketemu sama singa dan menakutkan supaya dia bisa bertahan hidup besokannya. Tapi kalau ngerasa saya ketemu jalan yang ada pisang-pisangan, buah-buahan, ya udah besok saya tetap hidup. Nggak makan pisang, besok saya tetap hidup nggak? Tetap hidup. Tapi kalau saya ketemu sama singa, besok lewat jalan situ lagi matilah saya. Nah menariknya otak manusia itu tidak bisa membedakan mana yang menakutkan secara fisik maupun secara emosi. Jadi kita akan lebih takut atau otaknya langsung nyala kalau itu menakutkan. Apalagi ditambah dulu pengasuhan kita maupun pengajaran di sekolah semuanya pakai ditakutin. Nah ingetlah otaknya tapi jadinya cemas gitu. Nah dengan kita ngerti bahwa emang di sistem otaknya itu lebih mudah inget yang negatif, kita jadi nggak nyalahin Tuhan ya, kayak ini emang ada proses otak yang mesti kita pahamin supaya lebih tahu cara mengelolanya. Jadi di masa remaja itu teman-teman butuh usaha lebih ekstra maupun butuh pendampingan orang dewasa di sekitar remaja yang lebih membantu, dopaminnya lebih muncul nih gitu supaya bisa ngerasa happy. Tapi happy di masa remaja itu kalau 1-10, kadang-kadang masa remaja itu atau dulu Bapak Ibu yang masih di masa remaja dulu itu suka nyadar nggak kadang-kadang di masa remaja kita punya keidealisan. Harusnya tuh aku happy terus tiap hari. Kemarin ada yang nonton Blackpink? Nggak ada gitu ya, saya juga nggak nonton. Nah tapi misalnya kita seneng banget nonton film Korea atau nonton acara basket atau sepak bola, kita berharap pengennya tuh skala 9/10 terus happy-nya. Makanya pas besoknya biasa aja jadi ngerasa, kok hidup aku gini-gini aja ya gitu. Jadi jangan-jangan ekspektasi kita terhadap si happy-nya juga yang bikin kita ngerasa hidupnya miserable gitu. Nah saya pengen memvalidasi kondisi teman-teman bahwa kondisi masa remaja sampai dewasa aja itu tuh sebenarnya udah berat, banyak tantangannya ya. Apalagi kita menjalani masa remaja, masa dewasa di masa pandemi.
banyak perubahan yang kita alamin, maupun menjalani new normal sekarang ya gitu ya. 1 tahun terakhir ini sekolah-sekolah baru mulai offline lagi, kerjaan juga, jadi semua tuh lagi adaptasi. Setiap kali adaptasi itu sebenarnya otak kita stres. Jadi setiap kali orang pindah tempat, dia punya peran baru, dari anak SMA jadi mahasiswa, dari mahasiswa kerja, dari kerja jadi nggak kerja, dari single jadi nikah, dari nikah punya anak, itu setiap perubahan itu sebenarnya stres di otak karena dia ada perubahan rutinitas gitu. Nah, jadi yang kita hadapi ini ada tantangan jiwa, raga, emosi di masa pubertas ini. Nah, ini ntar dulu deh. Ini kelihatan nggak ya? Nah, jadi kenapa sih aku merasa seperti ini? Kalau tadi judul seminarnya itu adalah karena yang kita alami ini kompleks ya teman-teman. Ada proses biologis kita, kayak tadi coba deh nanti teman-teman Bapak Ibu mulai mengenali di keluarga saya itu nuansa-nuansa emosi di keluarga saya apa ya? Yang saya udah nangkep tuh tadi, kalau dari keluarga ayah saya mereka orangnya pencemas tinggi gitu. Kenapa pencemas tinggi? Karena kakek saya tuh dulu tentara perang zaman kemerdekaan, dia ngalamin banyak pengalaman menakutkan tapi nggak ada proses konseling. Jadi ya itu ke bawah, turun ke bawah, jadi ke ayah saya orangnya pencemas banget, ke saya juga kok dulu teman-teman ujian biasa di sekolah tuh nyantai-nyantai, saya mau ujian aja sampai nggak bisa tidur gitu kan, kok cemasnya tuh udah terlalu tinggi gitu. Jadi itu yang membuat saya dari umur 17 tahun konseling ke psikolog, dari situ saya jadi tahu oh gimana sih cara-cara praktis mengelola kecemasan yang nanti akan saya berikan juga di akhir sesi supaya bisa dibawa pulang dan dipraktekkan oleh teman-teman dan Bapak Ibu. Kalau di keluarga mama saya yang dari keluarga Chinese itu, mama saya itu keluarga Chinese-nya besarnya di daerah Karet di Setiabudi. Nah sebagai keluarga Chinese Indonesia itu kan apalagi generasi-generasi sebelumnya banyak pengalaman didiskriminasi ya. Terus banyak pengalaman merasa tidak aman secara emosi. Mama saya masih bisa cerita dulu tahun 65 tiba-tiba rumahnya digerebek sama polisi, mau dicari nih, masih nyimpen nggak fotonya Mao Zedong gitu kan ya. Nah itu kan membuat hidup merasa tidak aman, atau apalagi kita misalnya ngurus ke kantor kecamatan, kelurahan, tiba-tiba diketok harganya, itu kan bikin kita ngerasa diperlakukan nggak adil, itu tuh nggak enak loh secara emosi. Jadi itu yang membuat banyak kemarahan-kemarahan terpendam. Jadi kadang-kadang orang-orangnya tuh kalau marah tuh nadanya udah nada tinggi gitu. Jadi kita perlu mengenali nih, karena it didn't start with us. Ini tuh nggak mulai dari kita sekarang, tapi juga pola-pola emosi kita di keluarga. Bukan untuk nyalahin orang tua, tapi untuk kita lihat sejarah gitu ya, petanya kemana sih ini supaya kita bisa ngerubahnya. Lalu secara sosial, teman-teman yang sekarang sekolah offline lagi, mulai ngerasain nggak sih kok pertemanan offline susah ya? Kayaknya asikan dulu online atau sama teman-teman online. Ada yang ngerasain gitu nggak? Boleh cerita nggak kayak apa yang kamu rasain? Kayak lebih susah aja gitu dapat teman kalau misalkan offline gitu, apalagi saya SMA kan pindah sekolah. Oh, SMA pindah sekolah terus kayaknya susah dapat teman gitu ya. Suka jadi bingung nggak? Kok yang lain bisa berteman, aku susah gitu. Iya, jadi bingung ya gitu. Ada lagi yang ngalamin kebingungan berteman, gimana ceritanya? Kan masuk offline kan, awalnya kayaknya netral aja sama yang lain, terus tiba-tiba banyak banget yang bikin grup-grup sendiri, terus aku merasa kayak ketinggalan, tapi jadi kayak agak aneh gitu aja rasanya. Apa sih yang bikin mereka tiba-tiba jadi deket banget, kok aku kayak ketinggalan gitu ya? Jangankan teman-teman yang udah remaja, saya punya klien umur 9 tahun itu baper ya, bawa perasaan gara-gara dia bilang, temen aku bilang aku bestinya, kok besokannya dia main sama bestie yang lain sih gitu. Jadi istilah bestie ini buat anak 8-9 tahun tuh jadi isu, karena buat mereka kalau bestie tuh dipikirnya eksklusif, mainnya sama aku terus. Padahal kan ya namanya kita ketemu di sekolah, hari ini mainnya sama si A, besok ganti sama si B. Ada lagi yang ngalamin isu pertemanan ketika masuk sekolah offline? Ada yang mau cerita? Mau cerita? Enggak? Oke, jadi ternyata kenapa sih kita butuh sharing ya? Karena untuk kita tuh jadi nyadar bahwa oh bukan saya sendirian doang yang ngalamin kayak gitu, yang lain juga ada yang ngalamin kayak gitu. Ada lagi yang mau sharing terkait pertemanan setelah offline? Nggak ada, oke. Terus juga, jadi kenapa sih sekarang banyak orang-orang mengedukasi tentang nggak boleh nganggap remeh bullying gitu ya? Karena tadi bullyingnya buat yang ngelakuin kayaknya itu biasa, tapi yang ngalamin itu merasa sampai ketakutan buat sekolah, ngerasa nggak berharga, sampai nggak bisa tidur, sampai mimpi buruk, itu berarti udah ganggu kesehatan mentalnya dia gitu. Jadi harus selalu nanya sama orang yang ngalamin, kamu merasanya apa gitu ya? Karena itu yang lebih penting untuk dikenalin.
Dan juga jangan-jangan kita bukan cuma ngalamin bullying di sekolah, tapi ngerasa dibully di keluarga. Itu yang lebih berat lagi, sekolah dibully di sekolah tinggal pindah sekolah. Kalau ngerasa dibully dan tertekan di keluarga, kan gak gampang pindah keluarga ya. Gitu, atau nggak ada yang mau pindah ke keluarga mana gitu. Jadi itu yang penting kita kenalin, family circumstances juga penting gitu ya. Terus juga relasi dalam keluarga dan namanya manusia, itu pasti selalu ada isu tentang bagaimana berelasi. Makanya ternyata ada ilmunya nih, bagaimana cara berelasi sehat dalam keluarga, dengan antar usia yang berbeda itu juga ternyata ada caranya. Lalu dalam diri teman-teman, di dalam diri kita sendiri nih, secara psikologis gimana sih kita punya kemampuan untuk punya pengelolaan diri tadi ya terkait emosi. Oke. Nah yang saya ceritain tadi tuh biologis, psikologis, sosial, sama karena saya sharing di gereja, saya juga mau bahas dimensi berikutnya adalah spiritual. Jadi kalau kayak makanan zaman dulu adanya 4 sehat 5 sempurna, sekarang udah berganti ya, namanya healthy plate. Makanan yang sehat tuh ada protein, karbohidrat, lemak gitu kan. Udah pada makan siang kan? Udah, jadi nggak lapar ya pas saya bilang makanan ya. Nah untuk kita sehat mental itu kita butuh 4-4-nya nih. Butuh sehat secara fisik, olahraga, rutin hidupnya. Kemarin saya dapat masukan kayak ada banyak yang ngalamin susah tidur ya. Nanti coba kita bahas di pertemuan berikutnya. Terus juga secara psikologis punya nggak ya keyakinan bahwa diri kita tuh mampu berharga gitu kan ya. Secara sosial juga punya nggak teman-teman yang suportif. Saya aja ngerasa nih sejak kegiatannya mulai offline lagi, saya itu hampir hidupnya tuh cuma kerja aja. Nggak pernah ketemu temen. Jadi saya pengen ngerasa kok saya capek ya ketemu orang tuh ngurusin masalah orang, mulu dengerin orang kerja terus, tapi kan kita ketemu temen tuh beda ya gitu. Makanya saya juga meluangkan hari Minggu buat pelayanan kayak gini karena ternyata beda loh rasanya gitu ya. Untuk secara sosial kita punya interaksi-interaksi lain. Dan juga secara spiritual nih yang sudah difasilitasi dengan adanya gereja, kegiatan-kegiatan di gereja, apalagi nih mau perayaan 155 tahun ya gitu. Jadi penting sekali 4-4-nya nih dilakukan. Saya waktu sebelum pandemi pernah pelayanan ke gereja metodis di Pontianak. Wah itu sampai merinding, mengharukan banget. Karena di tempat yang nggak ada layanan psikologi, nggak ada psikolog di sana, anak-anak yang sangat mengalami kondisi-kondisi parah banget dari keluarganya, yang sampai bapaknya kabur lah, dia ditinggal sama ibunya doang. Gereja itu jadi tempat aman buat dia mengalami pemulihan kesehatan mental gitu. Jadi kenapa penting sekali kita memberdayakan gereja, karena di tempat-tempat yang nggak ada layanan psikologi, psikolognya cuma dikit, se-Indonesia aja dikit, apalagi buat di gereja, ternyata kita bisa menggunakan gereja untuk orang semakin memiliki kesehatan mental yang makin baik. Nah ini aspek dalam diri teman-teman yang berubah nih, makanya suka bingung ya jadi remaja. Kita langsung masuk ke pertanyaannya di Mentimeter. Teman-teman ada yang pernah pakai Mentimeter? Belum? Boleh bantu munculin Mentimeternya? Ada kodenya, jadi Mentimeter itu teman-teman buka pakai HP supaya nanti, kan minggu lalu saya tanya pakai post-it nih, nah nanti teman-teman tulis pakai HP-nya supaya nggak kelihatan namanya. Jadi teman-teman merasa aman, boleh tulis apa aja di situ, supaya saya tahu nih apa sih tantangan-tantangan masa remaja, atau dulu nih Bapak Ibu yang sudah dewasa sekarang bisa mengingat juga pengalaman masa remaja apa sih yang jadi tantangannya, sehingga kita jadi tahu nih apa sih yang membuat kita jadi kesulitan. Nah, untuk masuk ke Mentimeter ini kodenya apa ya tadi ya? Ada nomor kode, jadi buka dulu mentimeter.com, terus nanti ada kodenya. Kalau masukin kodenya langsung masuk ke pertanyaan ini. Mungkin kodenya boleh dibantu ditulis dari belakang. Atau di-share di grup katekese ya. Ada tulisan kodenya nggak ya? Tadi kodenya belum ada. Oh belum ada. Sambil nunggu coba linknya di share di grup katekese, sambil kalau bisa saya trace kodenya bentar ya.
ya udah nggak bisa. Nanti dikenalin aja dulu ke diri sendiri tantangannya, karena tantangan-tantangan ini itu ngaruh ke apa yang kita alamin di masa remaja gitu. Dan karena kita tuh hidup tidak terpisahkan dari lingkungan, terutama orang tua ya. Orang tua tuh masih jadi bagian penting dari hidup kita, jadi apa yang teman-teman harapkan dari orang tua tuh juga penting. Tujuannya, kadang-kadang juga saya waktu masih masa remaja idealis banget. Berharapnya tuh orang tua tuh ngerti banget sama saya gitu ya, tapi dengan kita nanti bisa menuliskan apa yang menjadi harapan teman-teman buat orang tua, kita tuh jadi lebih ngerti, oh saya tuh tadi misalnya, saya tuh pengennya didengerin sama orang tua. Kalau dari beberapa klien remaja yang saya tangani pas mereka umur 12-13 tahun, itu pengennya lebih banyak waktu tuh kalau ketemu sama orang tua tuh in silent. Jadi gak terlalu banyak sering ditanya-tanyain gitu. Sering gak sih bete kalau orang tua nanya-nanya? Ya gitu, tapi kadang orang tua tuh nggak tahu, oh ternyata anak remaja nggak nyaman ya kalau sering-sering ditanyain gitu. Jadi kondisi emosi dan stres yang kita alamin itu mempengaruhi gimana cara kita berkomunikasi dengan keluarga dan interaksi dengan teman sebaya. Sampai sini ada yang mau tanya dulu? Atau mau kasih komentar? Enggak ada? Oke. Nah, ini untuk menjelang menutup sesi bagian saya sebelum nanti kita mulai tanya jawab, sampai nanti sobat saya cek Mentimeternya bisa dinyalain apa enggak. Kita itu untuk bisa berkomunikasi dan menjalani hidup dengan lebih efektif, kita itu perlu berlatih mengenali emosi-emosi yang kita alami dan yang kita rasakan. Kenapa? Karena ini ya dari data global, 1 dari 10 orang berusia 12 sampai 17 tahun itu melakukan self harm. Self harm itu buat Bapak Ibu yang nggak tahu, itu adalah melukai diri dengan benda-benda tajam, mulai dari kayak penggaris besi, terus pakai silet, terus bisa pakai cutter, dan itu tujuannya adalah karena mereka teman-teman remaja ini nggak bisa nyeritain apa yang mereka rasain, dan painful emosi itu kan abstrak ya. Jadi otak remaja itu tadi ya, karena otak remaja lagi masa renovasi, otaknya suka mikir daripada painful ini nggak berasa, mending saya pindahin ke yang lebih konkret, yaitu ke tangan, itu ke kaki gitu. Sehingga rasanya oh lebih kelihatan painnya di sini. Tapi kok udah ngegores tetap nggak hilang ya rasa painfulnya. Bener nggak? Ada yang suka ngerasa gitu nggak? Udah bikin goresan di sini kok tetap painful di sini nggak hilang, karena di sini painful emosi, sini painful fisik. Fisik di sini pakai Tensoplas hilang, tapi painful emosi ini kalau kita nggak tahu caranya ya masih aja ada di situ. Dan kenapa si self harm ini perlu dibahas adalah karena awalnya tuh cuma satu gores atau tipis, tapi lama-lama dia menimbulkan adiksi di mana kok sekali gores tetap masih nggak enak ya perasaan aku bikin 3 kali goresan. Lama-lama goresannya makin dalam. Nah ini yang bahkan dari sebelum pandemi setiap kali saya sharing ke sekolah-sekolah di Jakarta, jadi bukan di klinik ya, tapi hampir semua sekolah di Jakarta, kalau saya sharing dari 100 anak gitu ya, mungkin ada 10-15 orang sudah melakukan self harm. Jadi ini adalah kondisi bukan umum ya, kondisi yang banyak seperti kayak orang bisa flu pilek. Jadi self harm ini adalah bagian yang perlu diangkat, bukan suatu hal tabu, tapi justru makin kita tahu kalau ada anak remaja yang mengalami self harm, berarti dia udah in pain banget emotionally dan dia nggak tahu cara memproses emosi dengan lebih sehat, sampai dia butuh menyakiti dirinya untuk bisa merasakan mendingan rasain rasa sakit fisik deh daripada rasa sakit emosi. Tapi ini juga bisa dipulihkan. Nah ini dia nih isu kesehatan mental remaja, nanti mudah-mudahan bisa diisi di Mentimeter ya. Hal-hal yang mungkin teman-teman alamin ya, kayak ngerasa susah beradaptasi sama sekolah sekarang, terus juga kesulitan belajar, jadi ngerasa susah fokus nggak sih habis pandemi buat belajar di sekolah, kayaknya gampang bosen gitu ya. Terus juga ngerasain adanya konflik dalam keluarga, kadang-kadang kalau sebagai anak ngeliatin orang tua tuh sering berantem ribut, kita ngerasanya helpless, tapi nggak tahu mau ngapa-ngapain. Akhirnya itu juga banyak klien-klien saya yang ngelakuin self harm karena ternyata relasi orang tuanya udah sangat-sangat berbahaya di rumah gitu ya, sampai saya bilang ini mah bukan anaknya yang butuh ke psikolog, tapi orang tuanya butuh cari konselor pernikahan. Selama pernikahan orang tuanya relasinya nggak diperbaikin, anak ini akan suffering terus kayak gitu. Dan juga hal-hal lain terkait kehidupan dalam pertemanan maupun konflik keluarga gitu. Nah kayaknya Mentimeter ini perlu saya cari ya supaya teman-teman bisa nulis jadi kebayang. Boleh bagi wifi di sini Bu?
Oke, boleh tolong tulisin di kode di belakang, kode Mentimeternya. Teman-teman bisa tulis, buka menti.com. Terus masukin kodenya, bentar, bisa nggak ya? Oh ini dia, coba saya copyin. Kodenya 2697 4069. Jadi buka menti.com, terus masukin kodenya 2697 4069. Bisa ya? Ada yang butuh diulang kodenya? 2697 4069. Nah, kalau muncul itu ada pertanyaan di situ, teman-teman boleh tulis, namanya nggak akan kelihatan, tapi keluarnya jawabannya. Nah, yang saya butuhin itu jawabannya. Jadi supaya bisa ngerasain, oh bukan aku doang ya yang ngerasain ini, tapi orang lain juga bisa relate. Dua enam sembilan tujuh 4069. Ini saya kirim ke Bu Indi, mungkin bisa dimasukin ke grup katekese. Nah, pertanyaan pertama dulu berarti, apa aja tantangan hidup yang dialami sebagai remaja? Nah, ini dulu nih. Sudah bisa buka? Nggak bisa buka? Menti.com 2697 4069 2697 4069. Ya, nah itu dia akan minta 3 jawaban, boleh tulis 3-3-nya, boleh tulis 1 atau 2 gitu. Udah bisa masuk? Enggak, 3 box itu untuk pertanyaan pertama. Kan misalnya apa yang kamu harapin dari orang tua kan ada 1, aku pengennya makanannya lebih banyak di rumah. Yang kedua, aku pengen wifi lebih kencang. Yang ketiga, aku pengen didengerin misalnya. Gitu. Soalnya itu tadi kebutuhan emosi nggak cuma 1, jadi pengennya bisa isi 3. Udah bisa? Apa? Tadi udah masuk pertanyaannya. Oh ya udah. Kenapa? menti.com. Menti. menti.com. menti.com. Udah bisa? Apa? Kodenya 2697 4069. Ya, bisa masuk? Kalau masuk ketemu pertanyaan yang pertama, tantangan hidup sebagai remaja, bisa? Bisa beda? Oh, tunggu. Oh ya, ada isi dulu deh yang bagian itu. Tunggu. 2697 4069.
Iya, yang munculnya pertanyaan yang kedua. Gak apa-apa, diisi dulu yang ada. 26974069. Udah bisa? Udah isi. Oke, thank you. Bisa? Wah, langsung keluar nih. Di sini kelihatan nih. Di 8 nggak kelihatan. Jadi yang diharapin dari orang tua di masa remaja adalah mensupport anaknya. Pengen didengerin, pengen dipercaya, pengen punya privacy. Jadi si Mentimeter itu kalau yang paling sering ditulis dia makin gede tulisannya. Jadi yang paling gede itu memberikan kebebasan. Nah ini menarik ya. Nanti minggu depan kita cari tahu lebih spesifik kebebasan yang spesifiknya apa supaya ketemu negosiasi di tengah ya. Karena yang namanya relasi nggak bisa kita pokoknya kamu harus gini ya. Tapi karena kita udah nuansa negaranya aja udah mulai demokrasi, jadi penting juga ya demokrasi di dalam keluarga, dalam relasi dengan anak supaya ketemu win-win solution nih. Oke. Aku bermain apa tuh? Epep tuh apa ya? Apa? Free Fire tuh game apa tuh? Oh main tembak-tembakan gitu. Agak itu nggak darahnya muncrat-muncrat gitu? Nggak pernah main, jadi nggak tahu. Oke, nanti saya cari tahu juga. Saya juga banyak tahu game nih gara-gara ketemu sama klien-klien nih kayak main Roblox, main Genshin Impact gitu ya. Pengen apa yang diharapin punya gadget terbaru. Nah ini tergantung rezeki orang tua ya. Tapi ditampung dulu nih idenya. Pengennya orang tua tidak banyak pertanyaan. Tadi saya seperti yang saya bilang ya. Anak remaja tuh otaknya lagi nggak bisa multitasking. Jadi kalau ditanya tuh suka ngerasanya ribet. Pengen orang tuanya bisa ngobrol, pengen bisa diapresiasi, pengen ada pengertian dan solusi. Wah ini nanti kapan-kapan bisa bikin kelas khusus remaja nih Bu Deborah. Terus pengen orang tuanya tidak memaksa, pengen jangan ikut-ikutan terus. Terus pengen memahami anaknya maunya apa. Nah anaknya juga mesti belajar cara ngomong sama orang tua yang kondisinya ngeliat nih, orang tua saya lagi capek nggak ya? Mereka lagi moodnya enak nggak baru kita ngomong gitu ya. Pengennya rezeki bisa melimpah, wah semua juga pengen ya rezeki melimpah ya. Terima kasih nih, biasanya doa seorang anak didengarkan Tuhan ya. Terus juga pengen apa lagi nih, pengen kebersamaan, dipercaya. Pengen sekolah di sekolah favorit, pengen orang tua tidak bertengkar. Wah nanti bisa undang konselor pernikahan nih Bu Deborah nih buat membantu orang tua. Terus pengen bangga dengan anaknya, iya ternyata dulu ya. Saya juga dulu ngalamin ya satu generasi ini orang tua kita kan tadi ya pengalaman pengasuhan budaya Asia tuh kalau nggak mempermalukan, bikin takut, marah-marah, udah gitu jarang puji ya, jarang apresiasi. Ada nggak yang dulu sebagai anak punya pengalaman orang tuanya ngomong, makasih ya kamu udah ngerjain ini, mama tuh bangga loh sama kamu, papa tuh bangga. Ada nggak? Nggak ada ya, kayaknya film Hollywood doang ya. Nah. Kemudian saya juga menemukan, saya tuh seorang anak kecil, anak remaja tuh pengen banget loh mama saya tuh natap mata saya, terus bilang mama tuh bangga loh nah sama kamu kayak gitu. Jadi waktu awal saya mencoba ngomong ini ke mama saya udah saya kasih skripnya tuh. Anas pengen deh mama suatu hari bisa bilang sama Anas, mama bangga sama kamu Nas. Waktu awal mama saya masih resisten, masih bilang gini, ngapain puji-puji kayak gitu, ya udah itu kan emang udah harus berusaha kan gitu ya. Orang tua biasanya kalau bagus ya udah harus diusahain terus, tapi ternyata setelah makin belajar tentang perkembangan otak manusia, ternyata begitu satu anak dipuji apalagi sama orang tuanya, itu tuh kayak dopamin dan syaraf di otak itu langsung nyambung, langsung nyala kayak Christmas tree gitu ya, kayak lampu Natal, itu yang bikin mereka jadi semangat hidup. Nah dengan saya terus memproses diri, suatu hari mama saya tuh juga mulai bisa ngomong gitu, mama bangga loh sama kamu, aduh itu rasanya melebihi dapat nilai cum laude kayak di sekolah pas diomongin bangga sama papa mama gitu. Jadi dan nanti juga di sesi orang tua perlu tahu bahwa memuji anak tuh nggak harus nunggu anaknya dapat pencapaian yang wah, tapi ya dia bangga karena mereka masih hidup jadi manusia aja sebenarnya udah mesti bangga gitu. Dan sambil menunggu, karena kalau itu tentang orang lain kita nggak bisa ngerubah orang lain, tapi kita mulai berlatih itu bangga dulu sama diri sendiri. Kita bisa lakuin afirmasi ke diri, misalnya tarik nafas terus ngomong, aku mau belajar merasa bangga sama diri aku. Mungkin gak ada yang pernah ngajarin di lingkungan kita, belum pernah ada yang ngasih, tapi kita mau belajar untuk bisa lebih ngerasa bangga sama diri kita sendiri. Gitu. Tadi yang tantangan belum keluar ya, coba kita lihat apakah bisa muncul.
settingnya apa yang kamu? Cuman muncul satu ya tadi ya? Nah, sekarang udah bisa. Masuk lagi ke menti.com dengan kode ini akibat pakainya versi gratis. Jadi keluarnya satu-satu ternyata. Nanti saya beli dulu deh. Sekarang masuk lagi ke menti.com, masukin lagi angkanya, kodenya 2697 4069. 2697 4069 2697 4069 di menti.com. Bisa masuk? Bisa? Oke. Kalau ala-ala TikTok Live ngomongnya cepet banget. 2697 4069 kakak sayang tolong diulang lagi gitu ya. 2697 4069. Dah, pertanyaannya berubah kan ya? Nah, ada tuh banyak kolomnya. Apa aja sih tantangan hidup yang kamu alami sebagai remaja? Kalau kolomnya kurang, ada 4, isi lagi, juga bisa isi lagi kok itu. Dia nggak cuma ngisi sekali doang. Nah, menariknya otak manusia nih teman-teman, semakin kita bisa nulis semakin spesifik apa yang kita alamin, kayak jadi satu kalimat subjek, predikat, objek, keterangan, otak kita makin bisa mencerna lebih detail dan saya pun juga jadi lebih jelas apa yang teman-teman rasakan. Misalnya tadi waktu saya coba trial ini sama suami saya, dia cuma nulisnya gini, capek sekolah, capeknya apa di sekolahnya, capek sama ulangannya, sama gurunya, sama temennya, temen yang mana. Kalau makin spesifik, otak kita tuh juga makin bisa memproses dengan lebih baik gitu. Tugas banyak boleh didetailin nggak? Misalnya dalam seminggu tugasnya ada berapa? 10. Dan si menti.com yang saya bikin ini, teman-teman bisa ngisi berkali-kali. Jadi kalau tadi kurang, boleh isi lagi. Nah, boleh ceritain nggak tuh yang nulis tidak diberi, bukan ceritain, ditulis lagi maksudnya, kan anonim. Tidak diberi kesempatannya dalam hal apa nih? Boleh ceritain konteksnya, supaya bisa kebayang. Banyak perintahnya boleh didetailin lagi dalam hal apa. Ekspektasi tinggi itu dari siapa? Dari guru, apa orang tua, apa dua-duanya, kan makin meningkatkan ini ya, intensitasnya ya. Oke, tantangan di lingkungan sekolah, boleh didetailin lagi, apa tuh tantangan di lingkungan sekolahnya. Terus ada lagi tekanan dari orang tua, boleh tahu nggak tekanannya dari segi apa? Tekanan dari kamu jangan tambah gendut ya, atau tekanan dari kamu nilainya harus 90 semua, nah itu kan beda-beda tuh ya. Gitu. Gacha, ampas, gacha tuh apa game juga? Nggak tahu. Ngerasa nggak percaya diri, iya bener banget ya, ini isu di masa remaja banget ya. Terus ngerasa disepelekan. Tantangan di masa remaja, ini mungkin yang udah dewasa kali ya, penghasilan ya. Tuntutan untuk sempurna, tugas-tugas proyeknya 2 kali seminggu. Oh iya bener ya. Capek belajar. Di sini siapa yang sekolahnya di Penabur? Hampir semua ya. Nah, kalau ada link ke Yayasan Penabur, saya mau dong komunikasi sama yang bikin kurikulum. Saya juga agak ketar-ketir sama kesehatan mental anak-anak remaja nih, sekolahnya sampai jam 5 tiap hari. Habis itu pulangnya masih ada les lagi ya. Sampai ada ujian lagi, kita gimana bisa punya kesehatan mental yang bener nih kalau tiap hari udah digempur sama kayak gitu. Terus tuntutan orang tua tentang karir. Ada lagi apa tuh? Nggak bisa ngatur waktu. Iya betul, memang di masa remaja itu otak kita untuk mengatur waktu tuh lagi berkembang, jadi memang susah. Tapi mudah-mudahan nanti kita bisa bikin pendampingan ya buat teman-teman berlatih mengatur waktu. Semua yang pakai executive function di otak untuk merencanakan itu di bawah umur 25 tahun belum berkembang maksimal, apalagi di usia SMP SMA. Jadi rasanya susah.
Ada nggak yang di rumah kalau ada petugas tuh pengennya tuh otaknya nunda-nunda. Tapi kalau orang tua nggak ngerti dibilangnya, kamu males banget sih, kok nggak mandi-mandi gitu. Buat ke kamar mandi aja tuh lama geraknya gitu ya. Terus kemarin saya dikomplain sama orang tua bilang gini, anak saya kenapa ya kalau mandi itu bajunya nggak ditaruh di tempat cucian. Dia langsung lempar aja bajunya. Oh itu susah Bu buat otak anak remaja. Karena otak anak remaja lagi nggak bisa untuk sesuatu yang pakai sequencing atau bertahap. Pengennya yang langsung aja. Lebih langsung mana ngelempar baju apa? Jalan dulu taruh tempat cuciannya. Lempar baju. Berarti orang dewasanya yang harus menstrategikan kalau gitu tempat bajunya nggak jauh dari tempat kamar mandi. Jadi dia nggak harus jalan lagi nih gitu. Jadi harus meminimalisir effort buat otak remaja yang lagi chaos gitu ya. Oke, ada lagi ekspektasi orang tua dalam belajar. Ini juga remaja itu sering banget merasa bersalah ya. Apa-apa rasanya, aduh kok aku guilty feeling gitu ya. Tapi orang tua aja nggak tahu ya bahwa remaja banyak banget rasa guilty feelingnya ya. Gitu. Terus juga orang tua overprotective gitu. Emosi acak adut ya betul. Makanya terima kasih sudah hadir di sesi hari ini ya. Gitu. Terus identity crisis, pasangan sering dibully. Boleh cerita detail nggak dibulinya tentang hal apa? Dituntut pinter gitu, kecewa sama nilai, wah darah tinggi, oke. Masalah relasi sosial, kecemburuan, ya. Ini ada hal-hal wajar yang boleh kita alamin. Manusiawi nggak ngalamin ini? Manusiawi gitu ya. Dan hari ini nanti kita belajar bahwa kalau pengen tahu cara mengelola emosi, kadang-kadang nggak harus langsung ke cespleng tahu cara mencapai problem solving ya, tapi hanya diizinkan boleh ngerasain ini, wajar untuk ngerasain emosi-emosi ini di masa remaja, di masa setelah pandemi, itu kadang aja udah melegakan secara emosi. Kemarin saya ada sesi online counseling sama remaja umur 13 tahun yang mama papanya tuh keras banget sama dia, dan saya bilang saya belum bisa ngobrol sama orang tua kamu, tapi saya mau bilang bahwa emosi yang kamu rasakan tuh valid, bahwa kamu boleh ngerasa kayak gitu, bahwa kamu boleh punya harapan ke mama papa kamu, tapi karena itu tentang orang lain juga butuh waktu untuk memproses diri, tapi yang kamu rasain tuh valid banget loh. Dan hanya diomongin gitu, dia bilang aku hari ini ngerasa happy loh, karena ada orang lain, orang dewasa yang nganggep apa yang saya rasain itu berharga. Di titik itu aja biasanya dopamin di otak anak remaja udah naik lagi gitu. Oke. Jadi lebih banyak tantangan-tantangan ya daripada yang diharapkan ke orang tua. Boleh balik ke slide? Sebentar lagi waktu kita mau habis. Nah nanti di akhir sesi saya ingin mengajak teman-teman Bapak Ibu, nggak usah tanya-tanya lagi, kita mau relaksasi supaya keluar dari ruangan ini di tengah teriknya Jakarta. Nggak tambah pusing tapi bisa lebih rileks gitu ya, mendapatkan energi untuk menjalani hari seminggu ke depan. Boleh ditampilin lagi slide-nya? Slide saya, ya. Tadi saya udah kasih lagu dari YouTube ya. Nanti kalau saya kasih aba-aba sambil saya bacain slide-nya, suara dari YouTube-nya boleh ditampilin ya. Oke, ini next slide dulu. Nah yang ini ntar aja deh kalau ada pertanyaan ya. Takutnya teman-teman sudah capek hari ini. Tapi ini nanti bisa dibaca kalau penting untuk mengenali gejala-gejalanya supaya tadi tahu ya, ini masih sedih biasa atau udah butuh bantuan profesional. Ini bisa gerak nggak ya? Oh ya, nah ini nanti aja. Kalau diperluin, yang pengen saya kasih highlight itu sebenarnya ini loh. Ini kan kayak stiker-stiker di WhatsApp apa di Line Today ya. Be kind, there is hope, selalu ada hope. Taking care of yourself and mental health matter ya. Nanti kalau ada yang mau bertanya, silahkan kita bisa bahas ini pas sesi tanya jawab supaya teman-teman bisa dapat penjelasan dari orang yang belajar nih. Saya belajar 7 tahun buat memahami ini gitu ya. Oke. Nah, jadi depresi pada remaja itu sangat bisa dipulihin loh teman-teman, dan depresi itu ada spektrumnya. Ada depresi ringan, sedang, berat, dan semuanya bisa dipulihin. Saya pernah ngalamin 2 kali depresi, pernah 3 tahun minum obat psikiater, waktu itu di scoring pakai skala depresi, skala 36 dari 40, jadi yang namanya punya suicide thought di kepala, punya pemikiran-pemikiran mengakhiri hidup dan pakai berdoa ke kamar mandi nggak hilang-hilang, itu saya pernah ngalamin, tapi bisa pulih juga gitu, jadi itu kabar gembira dan harapan, kalau mungkin di hidup teman-teman belum pernah lihat ada orang yang bisa pulih dari depresi, minimal hari ini ketemu saya, teman-teman jadi yakin bahwa ini bisa dipulihin gitu. Nah, terakhir, tadi kita balik lagi ke cek emosi kita ya, 2 minggu sampai sebulan ini ngerasain apa, dan kita mau
mengenali pesan-pesan dari emosi sekaligus latihan self care emosi lagi. Kalau pertemuan minggu lalu, saya slide-nya itu masih dalam bahasa Inggris, hari ini saya tampilkan dalam bahasa Indonesia, dan supaya ini bukan cuma jadi pengetahuan hafalan, nggak usah dihafal juga lagi pula, saya pengen mengajak teman-teman Bapak Ibu di sini juga sambil relaksasi ya. Saya tuh banyak sharingnya kan lebih banyak di luar gereja. Jadi karena hari ini bisa sering di gereja, saya pengen pakai lagu rohani, pakai lagu worship ya, untuk bisa teman-teman connect sama emosi-emosi yang dalam diri. Jadi silahkan teman-teman duduk dengan tenang dan nyaman. Di belakang boleh sambil tampilkan lagunya aja supaya saya bisa bacain. Ya ini lagunya, dinyalain dulu. Nanti balik ke slide yang awal. Jadi silahkan Bapak Ibu duduk dengan tenang dan nyaman. Rasakan, lampunya boleh dimatiin. Duduk dengan tenang dan nyaman, relax. Punggungnya tegak, bahunya relax. Mungkin dalam seminggu ini atau hari-hari ini hidup kita terlalu banyak hal yang kita pusingkan ya, banyak kekhawatiran, banyak ketakutan yang kita alamin, banyak kebingungan. Tapi hari ini dalam 3-5 menit ke depan saja kita mau kembali fokus, grounding ke diri, tarik nafas yang dalam, perut dikembungkan, buang nafas, perut dikempeskan, ajak tubuhnya, ajak pikirannya untuk rileks, untuk santai, untuk fokus di saat ini dan kini. Jika pikirannya muncul kemana-mana tidak apa-apa, biarkan pikiran kita mengalir seperti aliran sungai dan kembalikan fokus dan perhatian kita hanya pada nafas yang dihirup dan nafas yang dihembuskan. Tarik nafas yang dalam, perut dikembangkan, buang nafas, perut dikempeskan. Sadari hanya dengan memfokuskan perhatian pada nafas yang dihirup dan dihembuskan, pikiran kita jadi lebih fokus. Dan nafas itu kan hadiah anugerah dari Tuhan. Jadi sebenarnya Tuhan udah kasih dalam diri kita kemampuan untuk self care emosi hanya dengan kembali ke menyadari sensasi pada saat nafas dihirup dan nafas dihembuskan. Mari kita bernafas bersama-sama. Ini adalah ruang aman secara psikologis untuk Bapak dan Ibu dan teman-teman. Saya temani di sini. Sadari pada saat kita menarik nafas, terasa lebih dingin di cuping hidung. Dan pada saat kita menghembuskan nafas, terasa lebih hangat. Fokus ke situ aja dulu. Silahkan lakukan nafas beberapa saat dengan ritme nafas yang nyaman buat Bapak Ibu masing-masing, buat teman-teman masing-masing. Tarik nafas yang dalam, perut dikembangkan. Sadari sensasi terasa lebih dingin di cuping hidung. Hembuskan, rasakan sensasi lebih hangat. Ini teknik mindfulness, kalau orang lagi ngetren bilang mindfulness, ini mindfulness tipis-tipis. Cuman fokusnya ke sensasinya aja. Rasain kalau pada saat dihirup rasanya lebih dingin dan dihembusin rasanya lebih hangat. Kalau pikirannya mulai kemana-mana, balik lagi ke fokus napas. Kalau menutup mata malah muncul flashback yang negatif yang gak enak, buka mata aja gak apa-apa. Jadi boleh pilih mau melek atau mau tarik nafas yang dalam, perut dikembangkan, buang nafas, perut dikempeskan. Ini adalah ruang aman buat teman-teman aman di sini dalam hadirat Tuhan, dalam kebersamaan kita di sini, sambil terus bernafas dengan ritme nafas yang sesuai dengan Bapak Ibu dan teman-teman masing-masing. Izinkan saya untuk membantu Bapak Ibu dan teman-teman mengenali nama-nama emosi dan pesan-pesan dari emosi yang sering kita rasakan dalam hidup sehari-hari, tapi kita nggak tahu namanya apa. Mudah-mudahan pengalaman sejenak hari ini membantu kita bisa lebih connect sama emosi-emosi yang kita rasakan, dan dengan lebih connect sama emosi-emosi yang kita rasakan, kita juga bisa menyadari keberadaan Tuhan dalam hidup kita dan dalam diri kita. Tarik nafas yang dalam, perut dikembangkan, buang nafas, perut dikempeskan. Tarik nafas yang dalam, perut dikembangkan, buang nafas, perut dikempeskan. Apakah kamu sudah mengetahui pesan-pesan di balik emosi yang kamu
kenali seperti pertanyaan awal di slide pertama yang saya sampaikan, apa aja sih emosi-emosi yang dirasakan seminggu ini? Kenali dan sadari namanya. Tarik nafas yang dalam, dikembangkan. Buang nafas, dikembaskan. Ajak tubuhnya, ajak pikirannya untuk rileks, untuk santai, untuk fokus di saat ini dan kini. Bagaimana kita merasakan dan mengekspresikan emosi di saat ini dipengaruhi oleh pengalaman pengasuhan kita bersama orang tua, serta bagaimana respon lingkungan terhadap emosi yang kita ekspresikan. Tarik nafas yang dalam, perut dikembungkan. Buang nafas, perut dikempeskan. Tarik nafas yang dalam, perut dikembungkan. Jika sedang merasa sedih, dan mungkin kalau seminggu ini Bapak Ibu dan teman-teman merasakan emosi sedih, dan kalau dikenali intensitasnya dari 1 sampai 10 cukup intens rasanya, ataupun kecil pun gak masalah. Jika seminggu ini ada perasaan sedih atau sedang merasa sedih, artinya kita perlu memeluk dan memberi ruang ke waktu untuk diri sendiri, untuk merasa sedih. Tidak apa-apa jika ingin menangis, tidak apa-apa merasa sedih, karena paradoksnya makin kita mengizinkan diri untuk merasakan sedih, lama-lama sedihnya bisa lewat. Karena emosi itu seperti awan mendung. Awan mendung kalau lagi muncul tuh real banget, tapi awan mendung juga akan segera berganti kok. Hanya dengan mengizinkan diri untuk gak apa-apa merasa sedih, dan kadang-kadang kita butuh self-talk ke diri. Tarik nafas yang dalam, perut dikembungkan. Buang nafas, bilang ke diri, gak apa-apa Anas, sebut nama diri masing-masing dalam diri. Gak apa-apa Anas kalau lagi ngerasa sedih, kamu boleh kok ngerasa sedih. Tarik nafas yang dalam, perut dikembungkan. Buang nafas, perut dikempeskan. Jika kamu sedang merasa malu, atau seminggu ini kamu merasa pengalaman merasa malu atau dipermalukan, artinya atau pengalaman hidup bertumbuh sebagai anak banyak merasa dipermalukan, merasa nggak layak, merasa nggak berharga. Tarik nafas yang dalam, perut dikembungkan. Buang nafas, perut dikempeskan. Kalau kita punya pengalaman merasa dipermalukan, artinya kita perlu memberikan rasa welas asih, compassion, atau cinta kasih ke diri sendiri dulu. Seperti Tuhan Yesus ajarkan kita untuk punya compassion ke orang lain. Jangan-jangan sebelum ke orang lain, latihan compassion dulu ke diri sendiri. Dan kalau bingung bagaimana memberikan compassion ke diri sendiri, kalau orang tua dan lingkungan kita belum pernah ada yang memberikan contoh bagaimana memberikan compassion atau welas asih, kita bisa belajar dan melihat, meneladani Yesus yang begitu penuh cinta kasih bahkan pada orang-orang yang berdosa. Kita adalah anak-anaknya, jadi kita bisa bawa juga dalam doa supaya cinta kasih itu bisa semakin kita lakukan dari diri ke diri kita sendiri dulu. Tarik nafas yang dalam, perut dikembungkan. Buang nafas, perut dikempeskan. Jika minggu ini sedang terasa kesal, bahkan sampai dendam, atau di hidup kita juga banyak perasaan kesal atau ngerasa dendam, tarik nafas yang dalam, perut dikembungkan. Buang nafas, perut dikempeskan. Itu artinya kita perlu belajar memaafkan, bahkan dimulai dari berlatih dan belajar memaafkan diri sendiri kalau saat ini belum bisa memaafkan. Tarik nafas yang
kemungkinan orang dewasa juga bisa merasakan hampa. Tarik nafas yang dalam, perut dikembungkan. Buang nafas, perut dikempeskan. Artinya kita sedang butuh melakukan sesuatu yang kreatif, yang beda dari kebiasaan rutinitas sehari-hari. Gak apa-apa kalau lagi merasa hampa, izinkan diri mengakui bahwa lagi sedang merasa hampa. Karena paradoksnya hanya dengan diterima, lama-lama dia bisa perlahan-lahan hilang. Tarik nafas yang dalam, perut dikembungkan. Buang nafas, perut dikempeskan. Jika muncul rasa marah, mungkin minggu ini, apakah ada rasa marah yang muncul dengan intens? Ataupun 2 minggu sebelum terakhir, atau seumur hidup banyak kemarahan terpendam yang teman-teman rasakan sebagai anak maupun sebagai orang tua ataupun orang dewasa. Tarik nafas yang dalam, perut dikembungkan. Buang nafas, perut dikempeskan. Jika muncul rasa marah, selain menyadari dari skala 1 sampai 10 intensitasnya, berarti kita juga penting menyadari bahwa ada pesan emosi di balik rasa marah. Tarik nafas yang dalam, perut dikembungkan. Buang nafas, perut dikempeskan. Apakah ada boundaries kita yang sedang terganggu, ada batasan yang terganggu, ataukah ada ketidakadilan terhadap sesuatu yang sedang muncul? Tarik nafas yang dalam, perut dikembungkan. Buang nafas, perut dikempeskan. Jika muncul rasa kecemasan dalam seminggu ini, sebulan ini, ataupun dalam hari-hari hidup kita, kok saya orangnya pencemas banget ya. Tarik nafas yang dalam, perut dikembungkan. Buang nafas, perut dikempeskan. Artinya kita sedang butuh merasa aman secara emosi. Tarik nafas yang dalam, perut dikembungkan. Boleh afirmasi self-talk ke diri sendiri. Gak apa-apa Nas, sebut nama diri sendiri dalam hati. Gak apa-apa sebut nama kita kalau lagi ngerasa cemas. Artinya kita butuh lebih merasa aman secara emosi. Yang terakhir, tarik nafas yang dalam, perut dikembungkan. Buang nafas, perut dikempeskan. Jika seminggu ini atau minggu-minggu terakhir sedang merasa stres dan overwhelmed, terlalu banyak hal yang dipikirkan dan harus dikerjakan, artinya kita sedang butuh melakukan satu langkah demi satu langkah, tidak terburu-buru, one step at a time, dan kadang-kadang satu langkah itu sudah cukup. Tarik nafas yang dalam, perut dikembungkan. Buang nafas, perut dikempeskan. Sambil terus bertarik nafas, izinkan saya menutup sesi relaksasi ini untuk didengarkan teman-teman dalam kondisi rileks. Kalimat-kalimat yang dipakai orang tua kita di masa kecil menjadi suara inner voice di dalam diri dan di otak kita ketika kita usia remaja atau dewasa. Tarik nafas yang dalam, perut dikembungkan. Buang nafas, perut dikempeskan. Self-care emosi kita, dan sesuai tema hari ini, mengapa kita merasa seperti ini, adalah tentang menyadari, menerima, dan memberi ruang untuk diri kita sendiri merasakan emosi-emosi yang dirasakan. Namanya sit with our emotion. Seperti duduk saat ini, bayangkan emosi itu duduk lagi di sebelah kita. Dia bukan bagian, dia bagian dari kita tapi bisa dipisahkan. Emosi itu lagi duduk di sebelah Bapak Ibu dan kita lagi mau mengenali mereka dulu sebelum nahan-nahanin terus. Karena kalau kita langsung escape atau diabaikan, emosinya akan kayak anak kecil yang minta, ayo dong dengerin aku, dia akan menghantui kita terus. Tapi kalau sudah diberikan waktu sejenak, disadari dia, oh iya ya aku lagi cemas, iya ya aku lagi takut, aku lagi suka iri ya, diterima dan diizinkan, lama-lama nanti dia perlahan menghilang seperti awan mendung. Tarik nafas yang dalam, perut dikembungkan. Buang nafas, perut dikempeskan. Self-care emosi kita adalah salah satu cara kita reparenting diri, menjadi orang tua untuk diri kita, untuk belajar memahami kebutuhan emosi kita, yang mungkin di saat waktu kita kecil dulu, orang tua kita belum belajar, belum tahu bagaimana menyikapi emosi kita. Dan sekarang self-care ini diberikan untuk self-talk ke diri, supaya kita bisa punya emosi yang semakin baik lagi dari hari ke hari. Tarik nafas yang dalam, perut dikembungkan. Buang nafas, perut dikempeskan. Silahkan taruh satu tangan di dada. Satu tangan di dada. Rasakan sambil bernafas. Tarik nafas yang dalam, perut dikembungkan. Buang nafas, perut dikempeskan. Sambil terus bernafas teratur. Rasakan hangatnya
sensasi tangan di dada, bayangkan ini sensasi rasa hangat yang juga Tuhan Yesus bisa hadirkan ke hidup diri kita masing-masing pada saat merasa dunia ini begitu sendirian, tidak ada orang yang mengerti kita. Kita bisa tarik nafas, taruh satu tangan di dada, dan bayangkan Tuhan Yesus yang sedang memeluk kita. Tarik nafas yang dalam, perut dikembungkan, buang nafas, perut dikempeskan, sambil ulangi kalimat ini ke diri sendiri. Silahkan sebut nama kita seperti Tuhan Yesus mengenal kita pribadi demi pribadi. Kita sebut nama kita, itu kan lebih powerful. Tarik nafas yang dalam, bilang ke dalam diri, gak apa-apa kalau lagi ngerasa capek, gak apa-apa Nas kalau lagi ngerasa capek, gak apa-apa sebut nama kita, panggilan kita mungkin di rumah atau panggilannya familiar, kalau lagi merasa capek. Tarik nafas yang dalam, perut dikembungkan, buang nafas, perut dikempeskan. Sebut beberapa kali kalimat ini sampai terasa lebih hangat dalam diri, karena seringkali kita yang gak membiarkan diri kita untuk boleh merasa capek. Gak apa-apa kalau lagi merasa capek. Dan gak apa-apa kalau rasanya lagi banyak kecemasan, kebingungan yang lagi rasakan. Tarik nafas yang dalam, perut dikembungkan, buang nafas, perut dikempeskan. Apalagi buat teman-teman yang remaja sambil merasakan telapak tangan yang di dada, tarik nafas yang dalam, perut dikembungkan. Gak apa-apa kalau rasanya lagi bingung dan sulit memahami diri sendiri. Silakan sebut nama kamu di tengah-tengahnya. Misalnya, gak apa-apa Siska kalau kamu rasanya lagi sulit dan bingung untuk memahami diri sendiri. Tarik nafas yang dalam, perut dikembungkan, buang nafas, perut dikempeskan. Izinkan diri kita untuk merasakan capek, untuk merasakan takut, untuk merasakan jenuh, untuk merasakan sedih ataupun senang. Izinkan diri kita, apapun emosi yang dirasakan, kita peluk, kita tampung, seperti gambar Yesus yang sedang memeluk anak kecil atau anak domba. Tarik nafas yang dalam, perut dikembungkan, buang nafas, perut dikempeskan. Kita taruh tangan kita di dada dan tepuk-tepuk dengan lembut ke diri kita, bilang, terima kasih ya diriku sudah bertahan sampai hari ini. Mulai diulangi 2-3 kali, ngomong dalam diri, sebut nama panggilan kita akan terasa lebih personal. Terima kasih ya Anas, terima kasih ya Deborah, terima kasih ya Pak Bambang sudah bertahan hidup sampai hari ini. Rasakan ketika kita mengucapkan ini ke diri, apa yang kita rasakan dalam tubuh. Jika ingin sedih, terharu, bersyukur, semuanya campuran pun tidak apa-apa, karena pergumulan hidup jadi manusia itu begitu berat, sehingga kita juga butuh tahu bagaimana caranya ulas asih ke diri. Tarik nafas yang dalam, perut dikembungkan, buang nafas, perut dikempeskan. Kita ucapkan lagi kalimat ini terakhir kalinya, dan nanti hari-hari ke depan teman-teman, Bapak Ibu bisa lakukan ini ke diri sendiri untuk self care emosi. Tarik nafas yang dalam, perut dikembungkan. Terima kasih ya sudah bertahan hidup sampai hari ini, dan aku mau belajar mencintai diriku dengan lebih sehat dari hari ke hari. Aku mau belajar untuk kenal emosiku dari hari ke hari. Terima kasih. Terima kasih ke diri, terima kasih ke Tuhan Yesus yang sudah mempertemukan kita hari ini, dan terima kasih untuk penyertaannya di hidup kita. Terima kasih banyak. Bapak Ibu boleh membuka mata, boleh minum, boleh kembali ke ruangan ini. Sambil terus bernafas, lagunya boleh pelan-pelan dimatikan atau mau ke toilet dulu. Terima kasih banyak sudah bersama-sama mengikuti sesi hari ini dan berproses bersama, terlebih untuk diri sendiri. Terima kasih. Sambil mengumpulkan nyawa kembali ke ruangan ini, saya izin minum. Nanti kalau ada pertanyaan mungkin masih doa habis ya waktunya. 5 menit, 3 menit. Ya, 1 pertanyaan kali ya sebelum kita menutup.
banyak bernafas aja kalau masih ngawang. Karena kadang-kadang itu ya latihan otot kita belum terlalu biasa untuk connect. Ya silakan Pak. Iya. Dengan Bapak siapa? Hendarsin. Hendarsi ya Pak. Ya. Kalau untuk merilis kepahitan-kepahitan masa kecil, mungkin dia pernah sekolah di TK ataupun di SD, beberapa kali kena bully dari gurunya malah ya. Guru itu kan seharusnya menjadi panutan, tapi seringkali harus membuli gitu. Sehingga itu menimbulkan kepahitan, dan kepahitan itu bertumpuk sampai ke bawah ke dalam pergaulan. Di dalam pergaulan ya kadang-kadang dengan teman terjadi pembulian. Ya, itu satu hal. Merilisnya gimana atau menerimanya gimana, karena usianya udah cukup dewasa juga ya. Tapi kepahitan itu masih melekat gitu. Ya, putaran film ya Pak, masih suka keputer ya? Iya, kadang-kadang seperti ada bayangan-bayangan. Ada lihat sesuatu timbul lagi balik. Oh iya, paham. Oke. Kemudian pertanyaan kedua, seperti yang tadi itu, mengolah rasa atau nata rasa itu, kalau sampai timbul perasaan menangis atau terharu, dinikmati atau ditolak begitu. Oke. Ya. Yang kedua lebih gampang dijawab, izinkan diri untuk ngerasain itu. Sehari nangis 15 menit sampai 30 menit sehari itu masih sehat dan wajar. Kalau yang gak sehat dan wajar atau butuh bantuan profesional itu biasanya kalau 2 minggu berturut-turut nangis tiap hari. Jadi waktu saya ngalamin depresi itu masuk gokar denger lagu nangis, terus nangisnya gak bisa kita berhentiin sampai 1 jam lebih. Tapi kalau kepicu atau apa 15 menit, 30 menit nangis sehari itu masih wajar. Kayak exercise olahraga ya, butuh 30 menit sehari, jadi itu wajar. Boleh tampilin slide-nya supaya saya bisa menjawab pertanyaan Bapak yang pertama. Jadi yang pertama itu adalah penting sekali memang kita mengakui dulu, menyadari. Kadang mengakui masih susah, menyadari aja, iya ya, it didn't start with us. Kayaknya ada hal-hal yang kita alamin di masa kecil yang masih mempengaruhi kita sampai sekarang gitu ya. Nah, tapi ada latihan-latihan yang bisa dilakukan. Ini namanya, ini nggak spesifik tentang inner child healing. Kalau yang sesi hari ini baru kenal emosi awal aja ya. Tapi dalam inner child healing itu adalah latihan relaksasi nafas. Tadi salah satu caranya. Kalau Bapak Ibu lihat di YouTube ada banyak sekali cara untuk latihan breathing teknik ya. Ada yang saya lagi dilatih sama coach saya itu adalah tarik nafas 4, hembusin 6. Tarik nafas 4, hembusin 6, itu aja. Ada lagi yang namanya box breathing, jadi ngikutin bentuk kotak sambil bernafas. Ada yang 4, 7, 8, buat saya masih susah karena saya punya kecemasan tinggi. Kalau nafasnya udah agak-agak ngap, apalagi waktu ngalamin dulu COVID udah cemas banget. Jadi ada yang terbantunya dengan 4, 7, 8 atau ada panduan-panduan meditasi lainnya. Di YouTube itu banyak sekali atau pakai aplikasi di HP namanya Insight Timer. Itu ada banyak panduan untuk latihan nafas gitu ya. Terus tadi mengenali dan menamai emosi itu latihan awal untuk kita tahu spesifiknya kalau nanti mau dilatih di rumah. Ini ada tabel warna orange, Bapak Ibu teman-teman nanti bisa belajar dari sini. Nah gambarnya kayak gini, namanya bikin mood journal karena kalau Bapak Ibu mau teman-teman mau berlatih memperoleh sendiri itu kita butuh pakai kognitif kita ya, pakai logika kita untuk kenalin emosi, untuk konekin otak emosi sama otak logika. Jadi kejadiannya apa, misalnya tadi ya Pak ya yang masih keinget kejadian masa STK waktu saya dipojokin di mana, jadi kayak nulisnya agak kayak cerita karena otak kita nyimpennya bener-bener detail kan sampai kebayang temboknya kayak apa mungkin, pakai baju warna apa, tatapan gurunya kayak gimana gitu ya. Salah satu yang trauma yang saya proses, yang saya alami waktu umur 5 tahun. Jadi ingatan waktu, sekarang saya cerita udah bisa biasa aja, tapi itu butuh waktu juga untuk saya proses. Saya kasih cerita supaya Bapak Ibu dapat contohnya. Kejadiannya adalah waktu yang saya masih ingat adalah waktu saya dulu umur 5 tahun, ayah saya bilang, Nas, ayah tuh gak happy nikah sama mama, ayah pengen pergi dari rumah ini. Anak 5 tahun diomongin kayak gitu rasanya dunianya runtuh. Nah itu kejadiannya, emosi yang muncul di saya adalah saya ngerasa takut, ngerasa bingung, saya ngerasa nggak berharga buat ayah saya karena kok ayah saya bilang dia pengen ninggalin saya ya gitu. Lalu dikenali intensitasnya 1 sampai 10, pikiran yang munculnya
pikiran yang muncul di otak kita itu saya bilang kayak voice over sinetron Indosiar. Ada yang masih nonton Indosiar nggak sih? Tapi kurang lebih tahu ya voice over sinetron ya. Yang kayak misalnya parah banget sih kamu mikir kayak gitu, atau kok bisa sih orang tuh ngelakuin itu. Jadi bisa ke orang lain, bisa juga ke diri sendiri. Kayak misalnya kata-kata kalimat kritik yang dulu lebih sering muncul di saya adalah misalnya kok kamu gitu aja nggak bisa sih Nas, orang lain kan bisa gitu. Jadi nggak ada bener nggak ada salah, di kutipan langsung itu ditulis. Terus hal-hal yang kita harapin, baru nanti kita bikin tadi kata-kata penyemangat versi diri sendiri ya. Makanya kenapa kalimat motivator tuh nggak selalu cocok buat tiap orang, karena tadi misalnya ada yang butuhnya nggak apa-apa Nas kalau ngerasa sedih, nggak apa-apa Nas kalau bingung, atau butuhnya diterima kasihin. Saking kita nggak pernah punya pengalaman diterima kasihin, jadi nggak tahu juga bagaimana berterima kasih, mengapresiasi diri sendiri. Tapi cocok-cocokan, nanti tiap orang nanti bisa discovery kata-kata penyemangat untuk diri sendiri atau kata-kata reparenting emosi diri sendiri itu apa ya. Tapi dari yang 4 di awal aja tuh udah membantu di kejadiannya. Tapi yang tadi kayak saya kasih contoh umur 5 tahun itu kan untuk trauma yang lebih dalam. Untuk yang sehari-hari yang seminggu ini kejadian juga bisa. Seminggu ini tuh saya ngalamin misalnya yang bikin lumayan mengganggu adalah saya ngerasa capek gitu ya, disuruh ada banyak tuntutan kerjaan gitu kan. Jadi kejadiannya saya ngerasa capek, rapat terus sampai malam. Emosinya adalah rasanya lelah, marah, pikiran yang munculnya aduh kapan ya bisa istirahat misalnya. Kata-kata penyemangatnya adalah tarik nafas, bilang iya ya Anas lagi capek ya, nanti kita cari waktu ya Nas buat bisa break, bisa istirahat gitu. Jadi si tabel ini bisa berguna untuk emosi yang sehari-hari, yang per minggu, per bulan, bisa juga buat orang-orang yang udah lebih siap ya atau mau, itu bisa ke masa kecil gitu. Ini panduan yang bisa dilakukan sendiri sebelum sesi konseling profesional gitu. Jadi dari pertanyaan Bapak tadi, ini Pak yang bisa dilakukan diri sendiri. Karena dengan dia makin ke proses, lama-lama intensitasnya akan makin berkurang, indikasinya gitu. Nah tadi balik lagi ke cara memproses tentang inner child healing. Nah salah. Ini juga bergerak dan berolahraga tuh membantu ya. Karena itu naikin dopamin kita. Jadi olahraganya pun juga cari yang cocok versi masing-masing orang. Ada yang cocoknya jalan kaki, ada yang suka ke GBK atau Car Free Day, ada yang ikutin YouTube. Ada yang main sepak bola, jadi cari yang paling cocok buat kita. Terus abis itu kita belajar mengenali kebutuhan emosi di pertemuan pertama. Terus juga berlatih healthy boundaries dan self care. Salah satu latihannya juga ini namanya Daily Inner Child Healing Guidance. Jadi misalnya tadi kalau pengalaman yang kita alamin di masa sekarang itu ada kaitannya sama masa lalu, biasanya emosinya lumayan intens di skala 7-10. Jadi pengalaman yang memunculkan intensitas emosi skala 7 dari 10. Karena tadi cerita saya waktu umur 5 tahun ngalamin kayak gitu, dulu itu waktu saya usia udah dewasa, kalau misalnya saya ngerasa akan ditinggalin sama pasangan saya, itu intensitas cemas, marah, takutnya tuh intens banget. Terus mulai saya kenalin, adakah pengalaman masa kecil yang mirip dengan rasa emosi ini? Oh iya, ini waktu ayah saya bilang, dia udah gak tahan di rumah, pengen pergi dari rumah gitu kan. Lalu yang ketiga yang lebih penting sebenarnya, kalimat apa sih yang kamu pengen ngomongin ke inner child kamu? Inner child itu diri masa kecil kita. Jadi kalimat apa sih yang kamu pengen ngomong ke si Anas kecil misalnya buat saya. Jadi kalimat yang saya mulai, itu juga trial and error ya. Yang saya mulai temuin adalah tarik nafas, bilang ke diri saya, Anas, membahagiakan ayah kamu tuh bukan tugas kamu. Dia yang harus nemuin bahagia versi dia. Dan bukan tugas kamu untuk nyelamatin pernikahan orang tua kamu. Dan apa yang kamu rasain, rasa takut, rasa terancam, itu valid kok. Tapi kamu mulai bisa berlatih merasa aman di dalam diri kamu sendiri. Misalnya itu salah satunya. Ini saya bisa lancar karena saya juga udah sesi konseling ke psikolog saya sebagai klien tuh berkali-kali ya. Jadi mulai bisa tahu. Tapi maksudnya saya mau kasih contoh, ini pun bisa dilatih sendiri gitu sebelum bantuan profesional. Nah mudah-mudahan kalau ini dilatih, atau misalnya teman-teman yang ada nggak sih yang suka takut buat presentasi ke depan, dan mungkin ada kaitannya sama pengalaman masa-masa sebelumnya pernah dipermalukan waktu suruh presentasi. Nah pakai ini pun bisa juga, yang penting tuh kalimat yang buat reparenting dirinya. Jadi bisa dicoba dulu, kan kalau saya masih kesini lagi minggu depan ya Bu Deborah ya. Jadi seminggu ini teman-teman bisa coba lakuin yang si mood journal yang warna orange tadi atau yang warna biru. Nanti minggu depan kalau ketemu bisa diskusi dan ngobrol lagi dengan saya. Terima kasih banyak Bapak Ibu dan teman-teman untuk kehadirannya hari ini. Terima kasih sudah mau ikut berkegiatan, berproses bersama. Semoga ada hal yang membantu perjalanan hidup dan sampai bertemu di pertemuan terakhir di minggu depan ya. Terima kasih banyak. Saya serahkan ke Bu Deborah.